Jami'ah likuli khair, dafi'ah likuli sa', silah likuli maksud, mani'ah likuli bala, wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita malam ini kita Riyadhus Shalihin bab al-amri bi adabil amanah, masuk hadis kedua. Hadis awal. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babul amri bi ada'il amanah. Kita ulang sebenarnya yang nyambung, makhluk liburnya kelamaan. Ini besok mau umroh lagi, libur lagi. Alhamdulillah. Bab amri bi ada'il amanah. Takdirnya hada babun fi bayanil amri bi ada'il amanah. Hada babun, inilah sebuah bab fi bayanil amri, di dalam menjelaskan, di dalam menerangkan tentang perintah. Perintah apa? Bi ada'il amanah. Perintah di dalam menunaikan amanah. Jadi dalam bab ini akan dijelaskan dan diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang kewajiban kita menjalankan apa? Amanah. Apa itu amanah? Itu yang betul kita tahu itu. Apa yang dimaksud dengan amanah? Apa? Kepercayaan. Apa lagi? Titipan. Jadi amanah itu ada kitab namanya Al-Kulliyah, dikarang oleh seorang ulama besar bernama Syekh Al-Khofawi. Beliau menyatakan bahwa amanah itu adalah segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah adalah amanah. Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah adalah amanah. Wajibnya dua, wajib menjalankan yang wajib, fardu, ada wajib meninggalkan larangan Allah. Pokoknya segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu disebut dengan apa? Amanah. Tapi pengertian secara lughawi yang kita sering dengar bahwa segala sesuatu yang dititipkan
dan dipercayakan kepada kita dari seseorang, itu namanya amanah. Nah ternyata amanah dalam hukum Islam adalah wajib kita jalankan, wajib kita tunaikan. Berdosa kita kalau seandainya tidak menjalankan amanah. Ya, tidak menjalankan amanah, dosa kita, namanya berkhianat. Dan khianat itu dosa yang sangat besar. Nah, Imam Nawawi mencoba memberikan arahan kepada kita, karena pada hakikatnya manusia ini dia membawa amanah dari Allah. Makanya harus dijelaskan, harus digambarkan tentang perintah-perintah menjalankan tentang amanah. Bersyukur betul kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gambaran kepada kita tentang bahwa amanah itu adalah merupakan kewajiban yang kita untuk dilakukan. Berdosa kita kalau tidak menjalankan amanah. Nah, bab ini diawali oleh Al-Imam An-Nawawi, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, innallaha ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, memerintahkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu sekalian, orang-orang yang beriman, diberitakan oleh Allah. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, memerintahkan dia Allah Subhanahu wa taala kepada kamu sekalian. Memerintahkan untuk apa? An tuwaddul amanati, bahwasanya engkau menyerahkan, menunaikan amanah itu ila ahliha, kepada yang berhak menerima amanah. Jangan kita berikan amanah kepada orang yang memang bukan berhak menerima apa? Amanah. Dia nggak akan mampu menjalankannya, dia tidak akan bisa. Makanya harus diserahkan amanah. Apabila kita ingin menyerahkan amanah kepada orang lain, ya'murukum, Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk menyerahkan amanah itu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerima amanah. Kalau orang yang berhak menerima amanah, dia, Allah udah tahu bahwa dia mampu tidak? Dia mampu nggak? Dia mampu. Tapi kalau diserahkannya kepada orang yang bukan ahlinya, bukan yang berhak menerima itu, maka dia tidak akan mampu. Bahkan kata Nabi, fantazil sa'ah, kalau seandainya engkau serahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu masa kehancuran yang kata Nabi. Karena diserahinnya kepada siapa? Orang yang bukan ahlinya. Jadi harus diserahkannya itu kepada orang yang ahlinya. Apapun itu amanahnya, sekecil apapun bentuk amanah, Allah berikan kepada kita amanah. Karena memang Allah kasih kemampuan kita. Allah berikan itu semua, ada solusinya. Allah pasti kasihkan. Gak mungkin Allah berikan itu, maaf. Gak mungkin orang bikin gembok kalau gak bikin apa itu? Kuncinya. Setiap orang yang bikin gembok orang pasti bikin apa? Kuncinya. Gembok mau dibuka pakai apa? Guru ngajar, ngasih soal. Guru nih ngajar, ngasih soal dia. Ya. Kira-kira soalnya gurunya udah tahu jawabannya belum? Udah tahu belum? Gak mungkin guru memberikan soal yang dia sendiri gak tahu jawabannya. Artinya apa? Setiap Allah memberikan masalah kepada kita, pasti ada solusi. Dan Allah berikan itu kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita, ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita, itu Allah Maha mengetahui. Zalim Allah kalau seandainya Allah memberikan amanah kepada kita yang kita tidak mampu melakukannya. Namanya Allah
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi amanah itu, andai kata kita mau memberikan amanah, contoh Allah memberikan amanah kepada orang yang memang berhak menerima amanah itu. Gak mungkin Allah berikan amanah itu kepada orang yang tidak mampu melakukan amanah tersebut. Paham maksudnya? Pasti Allah berikan. Begitu juga kita. Allah perintahkan. Apa kata Allah? Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah, ada harfu taukid. Allah awali ayat ini dengan penegasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum. yakni dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu sekalian. Siapa? Orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman antuwadul amanah, bahwasanya kamu sekalian menunaikan itu amanah, menyerahkan itu amanah ila ahliha. Kepada siapa? Ahlinya. Nah, ini udah. Ya, kita mau berikan amanah sesuatu kepada anaknya, ya udah, emang kemampuan dia. Jangan paksakan kita memaksakan anaknya. Yang tidak mampu untuk melakukan amanah tersebut, masya Allah, akan jadi beban dia. Kesian mereka. Ya. Istri dapat amanah dari suami misalnya. Ada kitab dulu namanya Uqudul Jain. Ya, dalam kitab Uqudul Jain ini hanya buat kita. Ya, dalam kitab itu berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri. Kita tidak boleh dilarang itu memberikan sebuah amanah, sebuah bentuk kepercayaan yang memang di luar keterbatasan daripada seseorang. Dikisahkan dalam kitab itu, ada seorang suami ingin ikut berperang dengan Rasulullah, ingin berjihad bersama Rasulullah. Ketika dia mau berjihad, kemudian dia siap-siap semua, dia pesan satu bentuk amanah kepada siapa? Istri. Kepada istrinya, kamu aku amanatkan, aku pesan kepada engkau, jangan engkau keluar dari rumah ini kecuali sebelum aku kembali. Jangan engkau keluar dari rumah, aku amanatkan kepada engkau, jangan engkau keluar dari rumah ini sebelum aku kembali. Kelihatannya ini amanah enteng apa berat? Halo? Enteng apa berat? Enteng buat kita. Iya. Kelihatannya sepele urusan. Aku amanatkan engkau, jangan engkau keluar dari rumah ini dan tidak boleh engkau menerima laki-laki di tempat ini kecuali aku sudah pulang lagi. Istrinya orang baik, soleha. Kata istrinya, nah baik. Aku insya Allah doakan biar aku bisa menjalankan amanah. Berangkatlah suaminya berperang bersama Rasulullah, makan waktu sehari, 2 hari, bahkan seminggu dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika suaminya ikut berperang, sang istri ini ada di mana? Di rumah. Ketika dia ada di rumah, keluarga istrinya, adiknya datang, adik istri datang. Kemudian bilang, Kak, saya datang ke sini mau kasih kabar, Kak. Ibu di rumah sakit, Kak. Tolong kalau bisa kakak datanglah, kakak liatin. Mudah-mudahan datangnya kakak jadi obat buat ibu. Bagus ya? Enggak bagus ya? Apa katanya perempuan sang istri? Baik. Tapi mohon maaf, saya belum bisa. Nanti saya datang kalau suami saya sudah datang. Sekarang kirim salam, saya doakan mudah-mudahan ibu cepat sembuh. Itu jawaban bagus ya? Ulang lagi sang adik. Ternyata besok datang lagi, ngabarin lagi, Kak, maaf Kak, yang lain udah datang. Ibu kayaknya udah payah, sakitnya udah berat. Semuanya udah pada datang, tinggal kakak doang. Kalau bisa kakak datang ke sana. Dia masih terikat dengan satu amanah
Kemudian dia bilang, nanti saya datang, saya tunggu suami saya ini. Kirim salam sama yang lainnya. Mudah-mudahan nanti secepatnya saya datang ke sana. Begitulah. Kira-kira nih adik yang nyampein kesel apa kan? Hah? Apalagi dia rumahnya di Pondok Dina, ngabarinnya ke Bandung. Allah, kesel dia. Yang dulu kayaknya begitu amat sih. Pulanglah dengan hati yang kecewa. Besok datang lagi, ngabarin rumahnya meninggal. Datang lagi bilang, Kak, maaf Kak, itu emak udah meninggal, sekarang lagi dibungkus tuh jenazahnya, lagi dikapanin. Emang nggak mau lihat Kak? Balik Kak. Semuanya udah pada ini, udah pada datang, udah pada melihat. Tega-teganya kakak nggak mau datang ke sana. Sekarang udah nih, udah mau dikuburin jenazah. Suaminya belum pulang. Dia masih terikat dengan apa? Dengan apa? Dengan amanah dari sang suami. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya apa kata dia? Saya nggak bisa datang karena suami saya belum pulang. Saya bantu doa dari rumah. Mudah-mudahan mama diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya. Kira-kira nih istri sedih nggak? Sedih nggak? Sakit nggak hatinya? Sakit. Emaknya meninggal, nggak bisa dia tengokin karena terikat dia dengan satu amanah yang begitu berat dari sang suami. Kalau model bini kita kira-kira jalan apa lagi? Emang gue pikirin. Astagfirullahaladzim. Dia bilang, mohon maaf. Wah, betapa kesannya di sang adik. Sampai segitunya lu kagak mau datang. Itu kan emak lu. Itu kan yang melahirkan lu. 9 bulan lu lahirnya. Sekarang malu meninggal, lu kan datang, lu kan tengokin. Hanya karena terikat dengan amanah suami itu tuh. Kan adik-adik kita begitu. Kecewa kan? Kakak-kakaknya kecewa kan? Saudaranya kecewa kan? Tetangganya habis tuh jadi buah bibir, omongan di mana-mana. Tuh anak durhaka. Emaknya meninggal dia kalau mau datang. Begitu kira-kira yang terjadi di masyarakat. Padahal tidak datangnya dia ketika emaknya sakit, ketika emaknya sekarat, ketika emaknya meninggal dunia, bukan karena tidak mau dia datang, karena terikat dengan apa? Amanah. Tuh, Masya Allah. Tapi karena ini amanah tersebut dari suami kepada istrinya, ila ahliha, karena istrinya mampu, maka istrinya pun bisa menjalankan itu semua. Masya Allah. Meninggal atau sang ibu, dikuburin gak sang ibu, dia gak datang. Kalau bicara sedih, sedih, menangis dia, tapi dia tahan karena dia ada amanah. Pulang suaminya. Ketika pulang suaminya, apa dia langsung labrak? Dia ngomong, enggak. Dia layani dulu haknya suami, kewajibannya dia kepada suami. Ya Allah, dilayani dulu, dibukain dulu sepatunya, disiapin tuh makanan, kopi, ini itu semuanya. Ya beda tipis sama bini kita. Astagfirullahaladzim. Tapi dia dilayani dulu, udah selesai, besok dia ngomong, Pak, maaf ya Pak, alhamdulillah Pak, amanah yang Abang titipkan ke saya, dengan doa Abang, alhamdulillah saya diberikan kekuatan Pak. Tidak sejengkal tanah pun saya keluar dari rumah, tidak ada satu orang pun laki-laki yang datang. Alhamdulillah, saya bersyukur saya bisa menjalankan amanah. Kira-kira suaminya bangga gak?
Bangga, senang. Alhamdulillah, engkau istri yang salehah, taat kepada suami. Masya Allah. Makanya wajib setia itu bukan sama suami. Suami nggak wajib setia. Yang wajib setia istri. Suami nggak ada wajib setia. Jadi kita nggak ada wajib kesetiaan istri. Alhamdulillah. Bener ini. Iya. Oh, kayaknya ada yang request nih. Jadi suami tidak wajib apa? Setia. Yang wajib setia istri. Suami itu wajib bertanggung jawab, bukan wajib setia. Apabila ada seorang suami berbuat dosa, seorang anak berbuat dosa, istri tidak bertanggung jawab dengan dosanya suami. Istri tidak bertanggung jawab dengan dosa anak-anaknya. Paham maksudnya? Enggak, dia nggak bertanggung jawab. Suaminya berwasiat judi ini itu nggak mau sembahyang, dia nggak bertanggung jawab sama istri. Anak-anaknya berbuat dosa, berbuat maksiat, nggak pernah sembahyang, tuh anak nggak pernah ini, istri nggak kena. Tapi ketika seorang istri berbuat dosa, seorang istri berbuat maksiat, seorang anak berbuat maksiat, wajib tuh suami bertanggung jawab tentang itu. Enak. Tuh. Di sini bukan wajibnya, makanya nggak wajib setia. Yang wajib setia itu seorang istri, dia harus taat seperti itu tadi. Bangga suaminya ketika mendengar, oh amanah yang saya titipkan kepada kamu tidak dilanggar oleh kamu, bersyukur saya punya istri yang salehah. Bangga dia. Tapi ketika itu suami istrinya dilanggar, mohon izin ya Pak, boleh nggak saya cerita? Kenapa? Ketika abang menyampaikan amanah itu, jangan kau keluar dari rumah sebelum aku pulang. Jangan ada laki-laki sebelum datang sebelum aku pulang. Aku jalani itu, tapi ketahuilah Bang, ketika abang pergi berjuang bersama Rasulullah, satu hari kemudian adik saya datang ke rumah saya. Kemudian dia mengabarkan, ibu saya sakit Pak. Saya nggak datang karena saya terikat dengan amanah dari abang. Besoknya dia datang, dia kabarin, ibu saya dalam keadaan sekarang. Saya pun nggak datang Bang. Siapa yang tidak sedih? Ibunya sekarang, tapi dia nggak datang. Saya nggak bisa datang karena saya terikat dengan amanah apa. Bahkan ketika adik saya datang mengabarkan ibu saya meninggal dunia, yang melahirkan saya 9 bulan saya ada di dalam rahimnya, tapi ternyata saya tidak datang karena saya terikat dengan amanah daripada Allah. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Masya Allah. Nangis ini sang suami. Apa kata sang suami? Maafkan aku, ayo ikut aku. Dibawalah istrinya. Kemana? Ke rumah Rasulullah. Dibawa sang istri ini ke rumah Rasulullah. Kemudian diceritakanlah hal ihwal itu semua. Apa kata Rasulullah? Dengan bangganya, dengan senyumnya Rasulullah mengatakan, apa kata sang Nabi kepada suami istri itu? Ketahuilah oleh engkau, dosa dari sang ibu yang meninggal itu telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia punya anak menjadi istri yang taat kepada suami. Paham maksudnya? Dia dibayangin kan? Ini istri dibayangin kan? Dia datang kan? Waktu sakit dia jemput kan? Enggak. Mungkin adiknya, kakaknya, semua mengata-ngatain dia. Keluarganya, tetangganya, semua mencemoohkan dia. Karena dia tidak datang. Tapi ternyata tidak datangnya dia karena menjalankan apa? Amanah. Dosa sang ibu itu diampuni karena punya anak menjadi orang yang baik seperti itu.
Subhanallah. Begitu amanah. Ini yang disampaikan kata Allah, innallaha ya'murukum an tuwaddul amanah ila ahliha. Harus kepada siapa? Ahlinya. Gak bisa kita kalau Allah sudah tahu bahwa orang perempuan itu mampu, maka diberikan amanah. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, apa kata Allah? Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Masya Allah. Tapi wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Nih, begitu tandasnya Allah bilang inna aradnal amanah. Sesungguhnya kata Allah, aradna, kami, Allah sebagai bentuk ta'zim, menghormati. Padahal kami itu menunjukkan satu atau banyak orang. Hah? Satu atau banyak orang? Banyak orang. Tapi kenapa aradna di sini? Ya, tidak bilang aradtu, misalnya Allah mengatakan. Tapi di sini Allah bilang inna aradna al-amanah. Jadi maf'ul daripada Allah. Inna aradna al-amanah, sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah. Aku telah titipkan ini amanah kepada siapa? Alas samawat, kepada langit-langit yang 7 langit itu. 7 lapisan langit aku berikan amanahnya. Aku serahkan ini amanah. Wal ard, dan juga aku serahkan kepada 7 lapisan bumi. Aku berikan amanah. Wal jibal, dan juga aku berikan ini amanah kepada gunung-gunung semua. Allah sudah kasih kepada para langit-langit itu amanah itu. Allah juga sudah kasih amanah itu kepada bumi. Allah juga sudah kasih amanah itu kepada gunung semua. Tapi ketika mereka menyerahkan itu dengan mengakui kemampuan kesadaran langit, bumi, gunung, mereka fa'abaina, mereka pun menolak daripada amanah itu karena dia sadar dia tidak apa, dia tidak mampu. Langit paham tentang itu, bumi paham tentang itu, gunung-gunung paham tentang itu. Gak bisa aku mengurusi itu, gak bisa amanah yang Allah berikan itu aku terima karena aku tidak mampu. Fa'alaina, maka mereka menolak itu. Langit, bumi, gunung-gunung, ayyahmilnaha, dia menolak dia untuk menanggung daripada amanah itu. Wa asfaqna minha, dan karena mereka khawatir tidak akan mampu di dalam menjalankan amanah itu titipan. Masya Allah, menyadari kita di pelajaran buat kita, jangan dingin-dingin kan. Yang terima-terima aja, yang ini belum selesai, mau di situ lagi, mau itu lagi diambil, jangan. Lagi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan linuriyahu min ayatina, diperlihatkan dari semua sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara yang diperlihatkan itu banyak kejadian-kejadian. Satu di antaranya Nabi lihat, nah itu siapa? Jibril. Yang mana itu? Kenapa itu dia? Itu kok begitu dia? Mau ngangkut, mau mikul pikulan tuh. Pikulan kan kiri kanan tuh, dia mau pikul. Pas mau dipukul, mau diangkat, gak kuat dia itu, karena saking apanya? Berat. Mau diangkat sama dia, gak kuat dia. Nabi lihat tuh, ada orang pada begitu gak kuat. Tapi anehnya, udah gak kuat nih, tuh pikulan kita, diambil lagi beban berat, ditambahin lagi keberatan kepada itu pikulan. Paham apa maksudnya? Seharusnya dia main dikurangi, kalau dia main
ditambahin lagi, diangkat lagi, buat apa kira-kira? Nggak kuat. Ditaruh lagi, diambil lagi, ditaruh lagi, ditambahin lagi, diangkat lagi. Jadi Nabi nanya, "Al-Haulah ya Jibril, itu siapa Jibril? Kok bisa kayak begitu? Udah tahu dia nggak kuat, bukan dikurangi itu barangnya, bebannya, malah dia banyak. Ditambahin, siapa itu mereka?" Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, itu sebagian daripada umatku yang mereka mendapatkan amanah, sudah tidak mampu menjalankan amanah, tapi masih mampu menjalankan amanah yang lain-lain. Minta lagi, jadi ketua ini, jadi itu, jadi padahal yang satu aja belum beres." Halo? Nih, ada nggak yang model begini? Hah? Mana orang ini? Udah tahu gak mampu, masih aja jalan. Ya Rabbana, harus nyadari diri kita. Emang gak bisa ngomong, emang gak mampu, mati, jangan diekspos. Janji tadi ngomong sama-sama ya. Ini voice note-nya masih ada. Ini rekam tapi jangan masih ada. Iya. Habib Umar bin Hafiz mengarahkan saya, ya, besok pemilihan gubernur saya harus mencalonkan diri jadi calon gubernur. Keren. Ini saya disuruh dia, Masya Allah, bisa kagak lagi saya di sini. Yo, atas nggak jadi gubernur. Betul, saya hanya bisa nangis. Saya hanya bisa nangis. Saksinya saya tahu, Imam Kasih bilang saya doinan yang istighfar di Ka'bah. Dia membaca Yasin 40 kali di Ka'bah. Dia baca Yasin 40 kali. Ada istighfar, ada minta sama Allah. Ada jawab. Karena kita sadar kita mampu ini. Jangan lagi jadi gubernur, RT aja belum. Coba. Masya Allah. Nah, seharusnya ini diajarin kita. Langit diperintahin Allah, dikasih amanah. Bukan manusia lagi yang dikasih, siapa? Langit. Bumi dikasih sama Allah, itu amanah. Karena dia lihat bahwa yang namanya langit begitu luar biasanya. Dia bisa menutupi dunia hanya karena dengan keteduhan langit. Bumi bisa menjaga itu semua. Dites Allah. Tapi langit menyadari tidak mampu dia. Sadar, sahabat, maaf ya Allah, saya tidak mampu. Saya takut, saya khawatir, saya berkhianat dengan amanah yang kau berikan. Enggak mampu, ngaku mampu. Paham maksudnya? Enggak berani, Pak. Ayyahdirnaha wa asfatna minha. Bahwasanya mereka itu menolak untuk memikul amanah itu. Langit menolak, bumi menolak, gunung-gunung menolak. Wa asfatna minha, karena khawatir mereka tidak akan mampu dan mengingkari khianati daripada amanah itu. Dia ngaku sebelumnya, dia jujur karena dia tidak mampu. Paham tuh? Tapi wa hamalahal insan, ya Rabbana. Datang yang namanya siapa? Hah? Wa hamalahal insan. Ditawari dengan manusia, dia langsung pikul itu amanah. Ya, setting aja. Dia tak mengukur diri. Wa hamalahal insan, maka dipikulkan amanah itu oleh siapa? Manusia. Ditutup ayat itu, innahu
Karena zoluman jahula. Tidak ada innahu, ada kana. Innahu kana zoluman jahula. Padahal sesungguhnya siapa? Al-insan, manusia adalah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sangat bodoh. Padahal manusia itu zalim. Manusia itu sebahagian adalah ada kana, tapi tidak semuanya zaluman. Jahula, sebahagian di antara manusia itu zalim, sebahagian manusia itu adalah jahula. Ya Allah, makna zalim. Zalim itu apa zalim? Lawan kata zalim apa? Lawan kata zalim itu apa? Adil. Adil lawan katanya zalim. Yang namanya adil, makna adil wad'u syai' fi mahalliha, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya apa? Adil. Tapi yang namanya zalim wad'u syai' fi ghairi mahalliha, menempatkan sesuatu bukan tempatnya, zalim namanya. Zalim. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pintu emang tempatnya masuk, emang tempatnya keluar. Orang masuk lewat pintu, keluar lewat pintu. Adil namanya itu orang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau ada orang masuk lewat pintu, keluar lewat jendela, zalim udah. Manusia ini zalim, dikasih amanah, akhirnya dia berbuat zalim. Kekuasaan yang dia pegang, akhirnya dia berbuat zalim. Mumpung punya kekuasaan bisa ini, akhirnya apa yang terjadi? Banyak hal-hal yang masya Allah, di sana dijual, ini dijual, itu dijual, semuanya mumpung. Inilah yang terjadi. Jahula, dan mereka juga adalah orang-orang yang apa? Bodoh. Ya, kalau bodoh doang, ya masih bukan penting sih. Karena nggak boleh juga kita jadi orang bodoh. Ya, orang bodoh, orang bodoh apa bodoh? Tolong. Tahu tolong? Bego. Tahu bego? Goblok. Tahu goblok? Minum es ditiup. Dia pikir aman, padahal kata Syekh Al-Imam Syekh Junaidi dalam kitab Minhajul Abidin, dituliskan itu di akhir kitab itu, al-khalqu kulluhum mauta illa ulama wal ulama kulluhum niyamun illa al-abidin wal amiluna kulluhum muqtarin illa mukhlisun. Masya Allah, indah banget tuh Allah. Ditulis di situ, al-khalqu kulluhum mauta, manusia pada hakikatnya dianggap mati, mauta. Manusia pada hakikatnya dianggap apa? Mati. Illa ulama, kecuali orang yang berilmu. Artinya kalau dia hidup sehat badannya, gede badannya, otaknya kosong, kagak ada ilmunya, namanya apa? Mati. Dianggap mati tuh orang. Orang bodoh itu ada, tapi dianggap gak ada. Masih ada aja gak dianggap. Saking apanya? Kali ditanya-tanya kok pendapat ini enggak ada. Nah, lu orang bego begitu lu tanya. Kata diopenin mau orang apa? Al-khalqu kulluhum mauta. Al-khalqu ayat nas. Manusia pada hakikatnya dianggap mati, kecuali orang yang berilmu. Makanya wajib kita menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita jangan dianggap apa? Mati orang.
tiang nih, agar bisa fungsinya apa-apa, nggak berbuat apa-apa nih. Ya, kecuali orang yang berilmu. Tapi dilanjutin itu, wal ulama kulluhum niyamun. Dan ulama itu, orang yang berilmu itu dianggap tidur. Ilan amili, kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Orang hidup nggak punya ilmu disebut apa? Mati. Orang yang berilmu nggak mengamalkan ilmunya dianggap tidur. Kalau bicara ilmu, ada banyak ilmunya, tapi nggak ngamalin. Paham ya? Dia nggak mengamalkan. Jangan lagi buat orang lain, buat dirinya aja dia nggak ngamalin, dianggap tidur. Tidur namanya orang tidur, Pak. Itu jangan diajak kan? Emang lagi apa? Tidur. Wal-'abiduna mu'tari ila al-hadis. Dan yang terakhir, orang yang mengamalkan ilmunya dianggap orang yang rugi, dianggap orang yang hina. Illa al-mukhlisin, kecuali orang yang apa? Kuncinya dulu, mengamalkan ilmu. Kalau dia nggak ikhlas, maka dia akan dianggap orang yang rugi di hadapan Allah. Punya ilmu, tidak mengamalkan, dianggap tidur. Hidup, nggak punya ilmu, dianggap karena bodoh. Manusia zaluman jahilah. Sebahagian di antara mereka manusia itu ada yang bodoh, ada yang berbuat zalim, tapi dengan bangganya dia menerima apa? Amanah. Padahal mampu nggak? Padahal dia tak mampu untuk menjalankan itu semua. Ya, masya Allah, masya Allah. Di awal bab ini oleh Imam Nawawi begitu atasnya dengan ayat Al-Quran. Al-hadisul awal. Nah, sekarang hadis yang berkaitan tentang bab masalah apa? Al-hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yakni hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, berkata Rasulullah, ayatul munafiqi salafun, tanda daripada orang-orang apa? Munafik. Salasun, ada 3. Cukup orang itu disebut sebagai apa? Munafik kalau dia punya 3 nih. Ya. Yang pertama kata Nabi, iza haddasa kadzab. Apabila berbicara selalu apa? Bohong. Saya kalau lihat tampaknya sini orang jujur semua, nggak pernah bohong. Insya sekarang emang lebih baik. Iza haddasa, apabila berbicara, haddasa, selalu berbicara. Apabila dia berbicara, kadzaba, selalu bohong. Artinya kagak pernah jujur kalau ngomong, selalu apa? Bohong, bohong, bohong. Udah nukangin. Bohongnya udah apa? Emang udah kerjaannya membohong, itu yang maksudnya. Kalau gitu udah nukangin belum? Belum juga kali ya. Insya Allah. Tapi pernah bohong kan? Mudah-mudahan gak masuk ayat ini, hadis ini. Ya. Iza haddasa kadzaba. Itu ciri yang pertama. Orang yang munafik kalau ngomong selalu berbohong. Kadang ya selalu dia berbohong. Masya Allah. Siapapun dia, maka dia dianggap sebagai apa? Munafik.
Mau rakyat biasa kek, mau yang punya jabatan kek, yang nggak punya jabatan kek, yang kaya kek, yang miskin kek. Kalau dia berbohong, suka berbohong, selalu berbohong, maka dia termasuk orang. Nah, makanya orang yang berbohong itu, masya Allah paling benci, apalagi pemimpin. Ya, pemimpin yang suka bohong, ada nggak? Di dunia ini ada nggak pemimpin yang suka berbohong? Masya Allah, salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Allahu Akbar. Tiga kata Nabi, salah satu tiga kelompok manusia la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, di mana nanti pada hari kiamat Allah tidak mau bicara sama tiga orang itu. Wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak mau lihat orang itu. Ngomong-ngomong ketemu dicuekin Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak ampuni dia dosa-dosa. Wala hum azabun alim, dan bagi mereka tiga kelompok itu azabun alim. Beda, azabun alim, azab aja udah sakit, merupakan siksa yang sangat berat azabnya, apalagi ditambahin alim. Ada tiga kelompok manusia yang Allah tidak mau ketemu, Allah tidak mau bicara sama dia, Allah tidak akan ampuni dosanya, dan Allah akan berikan azab yang sangat pedih buat orang itu. Ada berapa? Tiga. Yang pertama katanya Syekhun Zani, maaf, orang tua yang masih suka berbuat dosa, orang tua yang masih suka berbuat maksiat, umurnya udah tua masih suka maksiat. Nauzubillah, nauzubillah. Allah benci banget tuh orang yang begitu. Sama anak muda yang berbuat maksiat Allah benci. Apalagi sama orang tua yang berbuat maksiat. Sama orang tua yang ibadah Allah senang. Ada orang tua ibadah Allah senang. Tapi sama anak muda yang beribadah Allah jauh lebih apa? Lebih senang. Kalau orang tua ibadah, bagus nggak? 2 minggu lagi masih banting kartu aja. La ilaha illallah. Yang kedua yang dibenci sama Allah ini dia nih, wal kazzab, pemimpin yang masih suka berbuat dusta. Allah benci sama dia. Allah tidak mau ketemu sama dia. Allah tidak mau yang namanya berjumpa dengan orang itu. Allah akan berikan azab yang sangat keras. Buat siapa? Wal malikul kazzab. Yang kedua, pemimpin yang zalim. Masya Allah. Yang ketiga, wa'ailul istaqilu, yaitu orang miskin yang sombong. Nah, Allah bener banget itu. Udah miskin, sombong. Kalau kaya, sombong. Enggak, kalau boleh juga. Emang sombong itu kan hindari dari Allah. Itu seredakmu jangan dipakai, kegedean tahu. Pakai seredakmu kata Allah, nggak boleh gitu. Cuma kalau orang kaya, sombong ya rada-rada ya, rada-rada wajar. Ini miskin, sombong. Ya, nah jadi ciri yang pertama izahat dasar kazzaba. Kalau ngomong selalu nih. Kalau selalu berarti sering apa? Jarang. Nah, sering. Ya, jadi selalu terus. Masya Allah. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji, dia apa? Ngomongnya bohong, janjinya nggak pernah dia tepati. Dan yang ketiga, wa iza tu'mina khana, kalau diberikan amanah selalu apa? Khianat. Sekecil apapun amanahnya yang Allah berikan kepada dia, selalu dia khianati. Itu ciri daripada orang-orang yang apa? Munafik. Muttafaqun alaih, disepakati ini
Disepakati hadis ini, ya, kesohihannya hadis ini disepakati oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain kita lain. Iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza qomina khana. Ditambahin dalam riwayat yang lain, wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Tetap orang itu akan dianggap munafik. Wa in soma, sekalipun dia puasa, puasanya bukan hanya Ramadan, dia puasa Senin Kamis, bagus nggak? Bahkan bukan hanya Senin Kamis, dia puasa Yaumul Bid 13, 14, 15, setiap tanggal itu puasa. Bahkan dia puasa Nabi Allah Daud, sehari puasa, sehari kagak, bagus nggak tuh? Tapi tiga ini ada dalam diri dia. Paham? Kalau ngomong bohong, kalau janji dia ingkar, kalau dikasih amanah, wa in shoma, sekalipun orang itu berpuasa, wa shalla, sekalipun orang itu sembahyang, bukan hanya 5 waktu sembahyangnya, tahajud nggak pernah tinggal, duha selalu dijalani, intim tidaknya, kebanyakan sujud, tapi 3 penyakit ini ada dalam diri dia, fahuwa munafik, maka orang itu adalah munafik. Sembahyang nggak? Puasa nggak? Masya Allah, bahkan kata Nabi, wa za'ama annahu muslim, padahal dia mengaku ana muslim, saya seorang muslim. Ini kata saya muslim, ini kata keluarga saya muslim, semua identitas saya menunjukkan muslim. Sekalipun kau mengaku dirimu sebagai seorang muslim, sekalipun kau melaksanakan sholat yang luar biasa, tapi 3 penyakit ini ada dalam dirimu. Bicara selalu berdusta, janji selalu mengingkari, amanah selalu dikhianati, bahwa munafik, maka kau termasuk apa? Munafik. Dan tidak ada tempat buat orang munafik kecuali adalah di keraknya di neraka, di tempat yang paling bawah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, inilah gambaran kenapa Imam Nawawi ini mencantumkan bab, salah satu di antara kumpulan hadis yang dituliskan oleh beliau susun ini dalam satu bab khusus, yaitu bil amri bi adain amanah. Ada satu perintah kita untuk menunaikan dan menjalankan apa? Amanah yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Yang insya Allah al-hadis sahih ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.